semuanya kita sama-sama mengetahui bahwa tahapan-tahapan di dalam ilmu ma'rifat ya, itu ada beberapa tahapan. Ada tahapan yang secara kisbi atau kasbi, yang dimana kita kelihatannya ikhtiar untuk mencari daripada keilmuan itu, entah itu belajar mencari guru mursyid rohani, atau belajar di kitab, atau belajar di mana-mana saja kepada guru-guru yang lain. Nah, itu namanya secara kasbi, mempelajari ilmunya, ilmu ma'rifat tentang pengenalan Allah Subhanahu wa taala. Namun ada juga secara laduni atau secara ilmu wahbi. Jadi dia langsung diperkenalkan oleh Allah taala sendiri. Dia ditarik langsung oleh Allah taala sendiri. Sebenarnya secara hakikat tidak ada yang dikatakan ikhtiarnya itu, karena ikhtiarnya si pelaku kasbi tadi ya, si pencari tadi itu juga diperjalankan. Jadi berjalannya tahapan-tahapan yang pelaku pertama tadi secara kasbi, berjalannya dia kelihatannya secara syariat mencari guru mursyid, kelihatannya belajar ini di kitab ini kelihatannya secara syariat dia mencari ya, secara kasbi, tapi pada hakikatnya dia itu diperjalankan juga. Jadi tidak ada sebenarnya pada hakikatnya, bukan Allah yang menarik, tidak ada. Kemudian tidak menjadi patokan bahwa sholat kita, zikir kita, thariqah kita, amalan kita, sholat kita itu bisa menjadi ma'rifat, tidak. Tapi kalau ilmunya ya, ilmu ma'rifat beda dengan ma'rifat. Kemudian ilmu hakikat dengan ma'rifat itu berbeda. Kalau ilmu hakikat itu sekedar tahu tentang tauhid. Kalau ilmu ma'rifat betul-betul tahu betul, nah, tahu betul kesadarannya, rasanya tentang ma'rifat, kenal. Jadi kalau sebatas ilmu tauhid atau ilmu hakikat ya, itu hanya sekedar tahu saja. Tapi kalau ma'rifat betul-betul sudah mengenal, betul-betul sudah menjalani, betul-betul sudah melihat, dan betul-betul mengenal dan menyaksikan itu. Nah, itu ma'rifat, duduknya di situ. Tapi kalau hakikat hanya sekedar tahu, misal, oh sifat wajib Allah wujud, idam, baqo, mukhalafatul lil hawadis. Oh zatnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak berupa, tidak bertempat dan semuanya. Tapi dia tidak tahu, dia tidak mengenal, dia belum belum menyaksikan. Nah, sekedar tahu saja, tahu zatnya Allah seperti ini, sifatnya seperti ini, asmanya Allah seperti ini, kemudian afalnya Allah seperti ini, tapi tidak betul-betul pasti menyaksikan. Nah, tidak betul-betul mengenal Allah Ta'ala, karena hanya sekedar tahu, bukan mengenal. Itu ilmu tauhid, ilmu hakikat. Nah, begitu ya. Jadi dia tahu tentang keesaan Allah, kemahatunggalan Allah, dia tahu tentang ininya, tapi dia tidak mengenal. Sama dengan kita ini terlahir sebagai perumpamaan ya, terlahir sebagai anak yatim piatu. Kita itu jelas-jelas pasti tahu atau diberitahu ya, bahwa kita ini punya bapak dan ibu, tapi belum pernah bertemu. Sementara orang-orang yang lengkap orang tuanya, dia pasti mengenal betul wajahnya ya, rupanya, bapak ibunya kedua itu dia pasti mengenal. Tapi kalau anak-anak yang yatim piatu tidak pernah melihat kedua orang tuanya, bapak dan ibunya, itu sekedar tahu tapi tidak kenal. Jadi beda tahu, beda kenal. Ilmu hakikat itu sekedar tahu, nah, tapi kalau ilmu ma'rifat itu betul-betul kenal. Nah itu, maka inilah yang betul-betul wajib sebenarnya, fardu ain untuk diadakan di dalam perjalanan kita ini. Kalau kita pribadi memang mewajibkan itu, harus wajib itu ilmu ma'rifat, karena sesuatu yang tidak dikenal, tidak disaksikan, apalagi rukun Islam yang pertama ini syahadat, menyaksikan, wow, itu berat sekali, berat sekali. Jadi kelihatannya kita Islam di mata manusia, di mata hukum, ya di mata negara, tapi di mata Allah kita kafir. Ya, bisa jadi seperti itu kalau tidak mengenal. Ya, ini di dalam pandangan ilmu ma'rifat. Ya, Islam yang sesungguhnya masuklah dalam keseluruhan Islam itu, bukan kepada hanya di kulit-kulit, hanya diisi juga terus kulit dibuat, tidak, dua-duanya. Jadi betul-betul harus dipahami langkah-langkahnya itu. Kemarin melalui rasa, harus melalui rasa, bukan dengan akal. Tapi kalau ilmunya pakai akal, jelas logika dan ilmiah masuk. Islam itu masuk logika, tasawuf masuk logika, ininya masuk logika semua itu, syariat juga, thariqah, hakikat, ma'rifat. Yang tidak masuk itu ketika prakteknya, ketika mulai dipraktek ilmu tasawuf, ilmu ma'rifat, tidak bisa pakai logika, karena memang melalui rasa. Seperti ya, ini ada di depan saya 2 gelas. Nah, 2 gelas teh, minumannya teh sama, yang satu dikasih gula, yang satu tidak.
Kira-kira bisa tahu nggak yang mana kalau kita acak ya, tutup mata, kemudian yang mana yang pakai gula, yang mana tidak? Padahal sama-sama bentuknya, sama-sama warnanya, sama-sama bahannya, tapi ini satu pakai gula, ada satu tidak. Nah, otomatis harus dicoba yang mana pakai gula, yang mana tidak. Pakai rasa. Nah, itu awal untuk menuju ilmu ma'rifat. Jadi itu wajib melalui zauq, rasa. Nah, nanti ketika masuk di dalam rasa, merasakan betul-betul rasa itu ya, tahu rasanya teh yang manis itu, tahu rasanya teh yang tawar itu. Nah, masuk lagi ke dalam sir. Jadi begini, pencarian ilmu ma'rifat jangan selalu keluar diri, ke dalam, masuk ke dalam. Makanya zikir tubuh itu la ilaha illallah, tidak ada yang nyata. Tidak ada yang nyata, tidak ada sesuatu yang nyata illallah, diisbatkan ke dalam illallah, ke dalam qalbu sanubari. La ilaha illallah. Nah, di qalbu sanubari, bukan berarti di qalbu. Rahasianya itu ada di dalam qalbu. Di dalam qalbu sanubari apa? Nah, setelah ditancapkan lagi la ilaha illallah, Allah, 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 itu tembus menuju ke ruh, tembus ke nyawa. Nah, tembus ke nyawa, tak, tembus ke ruh. Nah, kemudian naik napas dia. Nah, naiknya Allah, turunnya hu, atau hu naik, Allah turun, dia sadari. Kemudian tembus lagi ke sir. Nah, sir inilah, kesadaran inilah yang menyaksikan ruh melihat. Kesadaran inilah yang menyaksikan ruh yang mendengar. Kesadaran inilah yang menyaksikan ruh yang berkata-kata. Kesadaran inilah yang menyaksikan ruh yang bisa tahu. Kesadaran inilah yang menyaksikan ruh itu bisa berkehendak, berkuasa. Akan tetapi kuasanya dengan kehendaknya ruh itu karena adanya kesadaran rahasia zat itu. Karena si zat itulah yang pemilik segala sifat itu. Segala sifat ma'ani itu takluk kepada sifat ma'nawiyah, takluk kepada zat. Jadi zat yang punya itu. Nah, akan tetapi yang zat maha suci, yang zatnya Allah Subhanahu wa taala bertajalli, mentajallikan dirinya. Nah, mengutus Ahmad, mengutus Nur Muhammad kepada semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, aku tidak mengutusmu wahai Muhammad kecuali untuk rahmat. Nah, kasih sayang, karunia-Nya semua disebarkan kepada badan tubuh atau kepada alam semesta. Jadi memang seperti itu, tidak sembarangan. Nah, jadi memang kita itu perlu untuk sadar bahwa dengan sadar Allah hati menjadi tenang. Kalau dengan mengingat Allah, yang diingat hanya zikirnya Allah, 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 itu bukan zikir. Bukan zikir. Zikir itu mengingat Allah. Kalau yang kita sebut zikir-zikir Allah, 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 la ilaha illallah, hanya di zikirnya saja, hanya di kalimat zikirnya, itu bukan zikir, bukan ingat kepada Allah. Tapi itu adalah mengingat asmanya, bukan mengingat Allahnya. Mengingat nama Allah, bukan mengingat Allah. Nah, yang dimaksud mengingat Allah di sini, itu adalah sadar akan Allah dan menyaksikan Allah Ta'ala. Itu yang dimaksud zikir sebenarnya. Bukan tahu-tahu kita berzikir hu Allahu, Allah, Allah, Allahu, la ilaha illallah. Ya, kalau orang sudah paham enak. Tapi kalau tidak paham, itu hanya berhenti di nama Allah, hanya berhenti di bacaan, tapi tidak berzikir. Sama dengan sholat. Ada orang sholat, ada mendirikan sholat. Sholat itu terhubung wasil. Sholat itu hubungannya itu, kesadarannya itu tunggal, menunggal dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, menunggalin kalau Gusti, kalau dijawab. Kesadarannya yang bersambung, sambung dia sholat, as-sholah. As-sholatu mi'rajul mukminin. Mi'raj dia, kesadarannya nyambung terus ke mi'raj. Akunya Adam hilang, akunya Muhammad hilang, akunya Allah. Akunya Allah. Kemudian telah wujud kepada wujudnya, yaitu Nur Muhammad. Dua kalimat syahadat itu. Muhammad naik saksi, kemudian Allah menyaksikan aku itu adalah Muhammad, telah wujud. Begitu. Beda mendirikan sholat, beda sholat. Banyak orang yang mendirikan sholat tapi belum tentu sholat loh ya. Yang mendirikan sholat itu berdiri, ruku, sujud, duduk. Itu mendirikan sholat. Tapi kalau orang yang sholat belum tentu. Sholat itu tidak bisa dilihat. Sholat itu rahasianya dengan Tuhannya sendiri. Tidak ada orang bisa mengatakan dia sholat. Mendirikan sholat, beda sholat, beda mendirikan sholat.
Kalau sholat itu tidak diketahui, karena kapan dia bisa sholat? Kapan dia diketahui sholat? Ketika sholatnya itu betul-betul menyaksikan, betul-betul hilang kepada rasa-rasa Adam kepada di situ, betul-betul rasa Allah. Nah, itulah yang dikatakan sholat, dan menyaksikan betul-betul. Tidak ada lagi perbuatan selain daripada Allah. Tidak ada lagi asma, tidak ada lagi sifat, tidak ada lagi zat daripada Allah. Mazharnya yang itu. Jadi Muhammad sembahyang, Ahmad yang dipersembahkan, kemudian yang disembah adalah rahasia. Nah, tubuh nyawa rahasia, tubuh Muhammad nyawa Ahmad dipersembahkan, rahasia yang disembah. Nah, ini kata-kata toriko, tapi al-abdu wal ma'budu wahid. Dia sendiri menyembah dirinya, dia sendiri memuji. Sembah itu bukan naik turun terus kayak menyembah berhala, tidak. Tidak, sembah itu memuji, sembah, puji-pujian. Makanya dinamakan Muhammad, yang terpuji. Muhammad itu dia wujudnya, wujudullah. Nah, begitu. Jadi perlu dipahami itu, saudara-saudara. Makanya kita bilang, bertubuhkanlah 2 kalimat syahadat. Kalau mau sempurna, jangan hanya bertubuhkan la ilaha illallah. Semua nabi selalu dijelaskan, Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, semua itu 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tidak bisa tidak bisa tidak. Manusia dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari Nabi Adam sampai sekarang begini aja bentuknya, rupanya yang beda. Tapi bentuknya mim ha mim dal alif lam lam ha. Bertubuhkan syahadat. Semesta saja itu bertubuhkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini juga la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, tidak boleh tidak. Maka ini tidak boleh diceraikan. La ilaha illallah ada pasti Muhammad Rasulullah. Ada kalimat iman, ada kalimat amal. Ada kalimat tauhid, ada kalimat amal. Praktek. Nah, prakteknya tauhid ada di Muhammad Rasulullah. Kemudian ketika kita hanya naik di ruangan kosong, di maha ruang, jangan lupa bahwa Muhammad Rasulullah. 2 kalimat syahadat. Muhammad naik saksi bahwa Muhammad daripada yang kosong. Yang kosong mengatakan Allah bersaksi bahwa aku itu telah zahir kepada Nur Muhammad. Makanya sering kita ulang-ulang, tidak ada apa-apa yang di kosong itu. Sudah menjadi zat hayat. Zat hayat ini bukan zat masuci, tapi zat yang sudah bertajalli, zat sifat namanya. Sifatnya, sifat hayat daripada zat. Tapi zat masuci ini yang tidak berupa berbentuk ingin dikenali, dia bertajalli kepada Nur Muhammad itu. Nur Muhammad ini belum wujud karena masih berbentuk rohani, belum ada apa-apa. Dia bertajalli lagi menjadi api angin air tanah itu, sehingga mazhar zat sifat asma dan afal di situ. Nah, itulah zat wajibal wujud. Yang penting lurus pandangannya. Jadi seperti kemarin melalui zauq, terasa, kemudian naik di kesadaran, stay di situ. Nah, itu yang pegang terus, saudara-saudara. Perbanyaklah sholawat. Sallallahu alaihi Muhammad. Tidak perlu panjang-panjang. Yang penting sallallahu alaihi Muhammad. Kirimkan terus ke rumah. Mesrakan terus. Nah, jadi memang perlu dipahami. Ya, mudah-mudahan diperjalankan terus, diistiqomahkan terus, konsistenkan terus, ya. Mudah-mudahan memang pakaiannya di situ pasti akan konsisten. Tapi kalau memang tidak pakaiannya di situ, ya mungkin mereka pakai pakaian lain, itu terserah. Karena sudah kehendak kudrahnya Allah Ta'ala semua itu. Kudrah iradahnya semua Allah Ta'ala. Meskipun kelihatannya dia berikhtiar, tapi ikhtiarnya juga Allah Ta'ala. Memang Allah Ta'ala ciptakan ikhtiar, tapi itu ikhtiarnya juga kudrah iradahnya. Nah, itu saya bilang, makanya ikhtiar dengan la haula wala quwwata illa billah. Nah, seperti itu. Terus jangan terlalu memaksakan kita ini mau jadi wali, atau mau jadi mursyid, atau mau jadi ini, mau punya kesaktian, mau ini itu. Tidak perlu. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi ahtini mahabbata wa ma'rifata. Ridho Allah saja, ridho Allah, rahmat Allah, sudah selesai. Itu saja tujuannya. Jangan lupa itu. Mau 24 jam ke, mau 1 jam ke, mau 1 detik difanakan ke, syukur. Kalau kita tidak bersyukur, nanti sengaja itu ada kemelekatan, sengaja dibanting lagi. Makanya orang yang mempelajari ma'rifat terus ngomong dirinya, saya ini sudah ma'rifat, kita ini ma'rifat, ya, padahal batal itu kalau begitu. Kemudian dia masih ada kekhawatiran, kesusahan di dalam dirinya, itu bukan ma'rifat. Orang ma'rifat itu kan di surga, dia tubuhnya di dunia jasmani, tapi dia sudah di akhirat. Surga dan neraka, akhirat dengan dunia itu ada pada saat ini. Nah, dunia
dunia ketika kesadaran kita kesadaran Adam, kesadaran rendah. Nah, ketika akhirat, nah makanya yang Allah itu ada hanya di akhirat. Loh, kok bisa begitu mas? Kan kita belum mati. Dimensinya, frekuensinya itu di akhirat. Nah, kita frekuensinya berapa? Meskipun Allah memang dekat, Allah memang wujud, tunggal, satu-satunya berdiri sendiri. Tapi kalau frekuensi jiwa kita 20, kemudian Allah itu 100.000 frekuensinya, tidak nyambung bos. Tidak nyambung. Kita punya frekuensi channel radio. Nah, kita frekuensi A, ternyata dia frekuensi ini 102,5 FM misal. Kita putar di situ 90 atau 80 FM, 8,5 FM. Karena tidak masuk, meskipun kita tahu bahwa Allah Ta'ala itu adalah wujud yang tunggal, ya, tapi tidak akan sambung. Ketika wujud si Adam masih ada, Allah Ta'ala tidak akan pernah ada. Meskipun dalam hakikatnya memang tunggal, tapi di dalam pandanganmu wujud duka sambung, adanya wujudmu itu yang menghalangi bahwa Allah itu tidak ada. Adanya wujudmu itu yang mengaku-ngaku hamba, mengaku umat Nabi, mengaku hamba Allah, itulah yang menghalangi bahwa Allah itu tidak ada dan tidak akan pernah ada dalam hidup. Inilah orang yang selalu merampas hak Allah. Inilah sebenarnya Fir'aun. Jangan kau orang tunjuk-tunjuk orang, sesat-sesatkan orang. Oh itu ilmu ma'rifat Muhammad, mengaku Allah. Bukan mengaku Allah, otakmu yang tidak paham. Nah, menyesat-nyesatkan orang terus, menyesat-nyesatkan orang, ini orang seperti ini yang paling sesat sebenarnya. Nah, ini bukan bicara kemana, ini bicara ke diri saja. Kita tidak keluar. Kita banyak-banyak koreksi diri. Nah, sifat Adam itu dijatuhkan sejatuh-jatuhnya, direndahkan serendah-rendahnya sampai hilang. Kita latihan. Tidak ada yang bilang di sini kita ini marifat, kita ini hebat, kita ini guru muslim. Tidak ada begitu. Kita ini wali apalagi? Wali apa? Wali kutu, wali murid. Enak saja bilang wali-wali. Emangnya kita ini apa? Semua kita ini yang belajar ilmu marifat. Siapa yang bilang wali? Belum tentu toh. Nggak usah kejar-kejar itu titel-titel begituan. Lurus saja, lurus saja. Kemudian lihat terus semua prasangka baik semua kepada siapapun. Jangan ada pandang makhluk dalam pandangan basiroh. Kalau ada satu makhluk saja dipandang, misal didatangi Siti Jenar, didatangi malaikat Jibril. Malaikat Jibril kamu pandang dalam pandangan basirohmu, kamu terkesan di alam muka siapa? Itu Nur Muhammad, Allah Ta'ala tidak ada. Karena ada Jibril. Nah, makanya kenapa Nabi Ibrahim ketika ditawari oleh Jibril, itu di alam kesadarannya bako, Pak. Di kesadaran kefanaan itu, di bako itu malah. Mau ditawari, nah, taufiknya Nabi Ibrahim nanti batal kalau menerima tawaran malaikat Jibril. Nah, apa? Setelah itu apa? Apakah Nabi Ibrahim kebal terus tidak ini terbakar? Bukan, Nabi Ibrahimnya kebal. Akan tetapi Allah Ta'ala cabut sifatnya api yang panas itu, kemudian tidak bisa membakar. Nah, kemudian difirmankannya, ya nar kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah engkau. Nah, ini tauhid. Inilah yang agama yang lurus, Hanafi Ibrahim, millata Ibrahim. Nah, apa agamanya Nabi Ibrahim? Ya, lihat saja di Al-Quran. Nabi Nuh juga lihat saja di Al-Quran. Lihat saja di kitab-kitab terdahulu. Agama tauhid. Apa agama tauhid? Dinul Islam, dinul haq. Nah, dinul muslim, orang-orang yang berserah diri. Tapi bukan KTP muslim atau Islam, bukan itu yang dimaksud Islam. Bukan itu yang dimaksud iman. Kita percaya ada Allah kemudian ada Nabi. Bukan itu Islam yang dimaksud dan iman yang dimaksud secara hakikat sebetul-betulnya. Belum, itu masih di mata manusia, di mata belum kita masih belajar. Jadi itulah yang kita belajarkan sekarang. Selama masih ada pandangan satu makhluk saja di dalam pandangan basiro, Allah Ta'ala tidak ada. Sedangkan wujudmu saja mengatakan saya ini berdoa, saya hamba Allah berdoa kepada Allah, itu syirik itu. Itu dalam pandangan marifat loh ya. Jadi kita ini belajar marifat untuk menghabiskan wujud Adam ini. Kan yang wujud itu siapa? Wajibul wujud Allah Ta'ala, sifatnya Allah Ta'ala. Yang wajib mustahil itu, yang wajib tidak ada itu si insan itu, si Adam itu wajib betul-betul mustahil.
wajibnya mustahilnya itu sampai wajib. Maksudnya saking ininya, saking harus mustahilnya itu loh. Mustahil Adam. Mustahil wujud itu Adam. Manusia itu mustahil. Wajib, mustahil, jaiz. Nah, jadi begitu. Perlu itu. Jadi jangan ada kenapa kita selalu ulang-ulang Nur Muhammad, Nur Muhammad, Nur Muhammad. Lah, berarti itu ada dua juga, ada Nur Muhammad, Nur Allah. Makanya jangan salah paham. Nur Muhammad itu sifatnya, wujud hayatnya, wujudnya daripada Allah Ta'ala. Allah itu, Nur Allah itu zatnya. Jadi zat dengan sifat tidak bercerai, bagaikan api dengan panas. Nah, paham? Api dengan panas, matahari dengan cahaya kan tidak bercerai. Nah, itu seperti ombak dengan lautan, tidak bercerai kan? Zat dengan sifat. Jadi tidak ada dua wujud, satu wujud itu. Allah dengan Muhammad, nama saja. Jangan terpengaruh nama. Yang paling parah itu ketika kita masih melihat ada ini, ada ini, ada ini. Kalau dalam pandangan syariat memang ada namanya malaikat Jibril, ada namanya Mikail, ada namanya ini, ada namanya itu. Tapi dalam pandangan basiro, dalam siri ini haram, saudaraku. Tidak boleh ada wujud selain daripada Allah. Tauhid, tunggal, maha tunggal. Qul huwallahu ahad. Muhammad, katakan ya, aku tuh ahad. Katakan nih, Allah ahad, Allah wahdah, maha tunggal, wahdahu la syarikalah, tidak ada sekutu bagiku. Qiyamuhu ta'ala binafsi, berdiri dengan sendirinya. Nah, seperti itu saudara-saudara. Maka mungkin begitu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.